Baliknya you aku sayang. Kau ubate Ino. Sonde mo arian onera reteruna. Oh, selamat sore sobat kamu, selamat pagi, selamat datang di live streaming Ray buat trailer bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Selamat sore MBA Zirom Zervas, RL, SB, Picu, kawan-kawan. Malam ya nonton Jumbo? Enggak, gue kan tadi baru nonton Jumbo. Jadi abis gue OTW menang tuh ya lawan Malen yang gampang itu, gue langsung OTW tuh di rumah gue kayak berdua kali gue kepepet sama mobil truk, tapi nggak apa-apa. Untuk Jumbo. Jadi gue nonton sendiri ya. Ibu negara lagi sakit. Gue ada agenda sebenarnya sama ibu negara hari ini, tapi karena beliau kurang enak badan gitu ya, makanya akhirnya gue nonton sendiri. Minta doanya guys ke ibu negara guys. Ya, dan gokil. Itu kayak gue selalu amazed ketika gue nonton per menitnya ya soal Jumbo itu, kayak 5 tahun men pembuatan film itu, akhirnya kita bisa merasakan jerih payah dari animatornya men. Gokil banget. Maksudnya kayak kita sudah ada dalam tahap ini. Inilah saatnya kalau kata Mas Gibran. Bonus demografi harus dimanfaatkan. Gokil. Keren banget. Gue masih gak percaya sampai sekarang fakta kalau misalnya Rian Ardiandi ya, orang yang gue sering lihat di Malam Minggu Miko gitu, akhirnya jadi sutradara film animasi anak yang sekarang udah ngedethronein ya Jangkrik Bos ya. Udah peringkat ketiga film terlaris anjir di Indonesia. Keren banget. Itu pencapaian banget. Mau itu bukan sesuatu yang gampang buat diraih men. Om Ren tuh sedang mendobrak kayak industri film Indonesia agar nggak bermain aman di film-film horor doang gitu ya. Gue nggak pengen ngebet maut film horor juga ada beberapa yang bagus gitu. Gue suka film horor ketika nggak serem gitu. Karena menurut gue kalau misalnya nggak serem, gue nggak harus tutup mata ya. Gue tinggal lihat aja gitu kan. Tapi biasanya ibu negara tuh kesel kalau misalkan film horornya nggak seru, nggak serem. Kalau misalnya film horor serem baru tuh gue kayak apa tuh? Horor gak serem benar, favorit gue. Kan nomor 1 tuh masih Kakek di Desa Penari kan. 2 kali ngerilisnya Kakek di Desa Penari, gokil. Lu bayangin. Sampai jadi film terlaris Indonesia sepanjang masa men. Setahu gue berarti 10 juta ya. Sekarang Jumbo penjualannya kalau gak salah udah di angka 7 juta. Tadi gue nonton sendirian sambil pesan makan kan. Lumayan. Tadinya gue pengen ngajakin Egi, jangan kan lucu ya kalau misalkan gue sama Egi ya. Jadi gue nonton kayak punya dunia sendiri aja tuh. Yang lain bocil-bocil, anak-anak gitu ya, depan gue, kiri gue, kanan gue gitu. Gue sendirian beli Sistagor
Sagar sama Kravel. Sama minuman gitu. Ya udah gue makan aja itu. Bisa bawanya sendiri. Bisa. Kan biasanya bareng. Iya, bisa. Lebih Untung nontonnya kalau misalnya gue nontonnya gondrong lebih keren aja, sumpah. Bakal respect itu orang-orang kayak gondrong dan perutnya masih yo. kecil. Orang orang gondrong ini menghargai animasi lokal Indonesia. Tapi ini bukan soal ini film buatan Indonesia, ini film buatan apa namanya negara kita gitu ya. Enggak, sebenarnya emang basically filmnya upgrade parah gitu dari film-film animasi sebelumnya menurut gua ya. Dan worth buat dijadiin apa namanya family watch, tontonan buat keluarga sih sebenarnya. Makanya sampai sekarang tuh angkanya terus naik kan. Ya gitu. Iya kan Ada kritik ada saran juga, cuman menurut gua beberapa ada yang valid dan beberapa lagi ya mungkin ada yang kayak nggak terlalu apple to apple ya perbandingannya. Cuma menurut gua secara keseluruhan gua enjoy banget sih nontonnya. Gue juga mengerti alasan kenapa orang-orang pada apa? Dia mau bapak. Bapak! Bapak! satu aja ya. Ibu cuci tangan dulu ya. Pokoknya rasa apa ya? Ya, elah lu nitipnya telat, coy. Aduh. Udah kesana tuh, udah gangnya. Ya, intinya Jumbo bagus, filmnya bagus. Film asik, film anak-anak ya. Bagus banget Nyai, gila gua hampir nangis. Waktu bagian sidonnya pertunjukan men, sumpah. Cuma lah kalau gue mikir kayak ini mirip Prabowo ya. Semua orang berkata itu Bang Ray. Oh shit, oke. Netes gak om? Hampir. Lagunya bagus sih, bagus banget, sumpah. Kayak, aduh, gue setiap kali ngelihat filmnya ya, gue merasakan jerih payah dari yang buat videonya, yang buat filmnya men, entah kenapa ya. Maksudnya kayak, ini tuh bukan film yang cuman diproduksi setahun doang, kagak 5 tahun. Lu bayangin kalau misalkan lu kerja 5 tahun, belum tentu kerjaan lu itu dihargai, itu diapresiasi. Kayak Om Rian tuh waktu jadi sutradara film ini ya, menurut gue tuh gambling gak gambling. Maksudnya meskipun filmnya itu bagus, belum tentu bakal ditonton juga kan, belum tentu bakal sesukses ini juga kan, ya gak sih? Jadi lu kebayang gak sih gimana jerih payahnya animator itu dalam membuat filmnya? Selain mereka juga harus fokus kepada pembuatan filmnya, mereka juga dibayang-bayangin sama ketakutan kayak ini film bakal laku atau kagak gitu. Alhamdulillah sekarang justru banyak banget orang-orang yang rela jadi buzzer gratisan Jumbo men. Gede banget.
Ya, dan gue juga mengerti alasan kenapa beberapa orang pada protes soal arwah-arwah gitu ya. Ini tontonan anak kecil tapi kenapa ngomongin arwah? Lu ngomong tuh sama Dora di Explorer tuh, monyet bisa ngomong. Ngomong tuh sama Casper, Danny Phantom, Jenny tuh. Si cewek robot dan kawan-kawan. Jangan sampai iya, sedih gitu maksud gue. Jangan sampai nasibnya kayak Rara dan Nusa. Cuman gara-gara apa namanya nggak sesuai dengan outfitnya, dibilang Taliban. Abus itu film anak-anak men. Nusa Rara cuma baru sih 700-800 ya. Sedih sumpah dah. Itu buatnya lama banget, 3 tahun 4 tahun men. Rating berapa om? Ratingnya Nurman per 10. Karena gue suka karakter Nurman, anjay. Keren buat Nurman. MVP dia di film Dontol. Don maksud gue. Di film Jumbo. Cars aja ngomong, mobil bisa ngomong, iya. Kalau misalnya pada akhirnya gue nonton sama anak gue yakin anak gue pasti bakal bertanya-tanya, emang ini bisa kayak gini ayah, emang ini bakal banyak banget pertanyaan-pertanyaan seru yang keluar dari anak gue, dan gue sangat amat excited untuk menjawabnya. Ayah, emang kita bisa ya ngomong sama arwah di lewat radio? Bocil. Coba tuh suruh ngomong lu sama radio, bisa nggak? Buktiin sendiri tuh. Kamu keturunan dosen ya. Nenek kamu dosen. Nenek kamu sering banget research tuh. Ini benar atau enggak tuh? Coba kamu cari tuh sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah itu tahu gitu. Gimana? Itu hanya film, nah film. Film itu biasa ya dibuat dengan imajinasi manusia. Oke, terkadang imajinasi itu ya bisa sedikit berbeda lah dibanding kenyataan untuk menarik ceritanya. Jadi wajar kalau yang seperti itu. Apakah beneran bisa atau kagak ya? Coba dia nanti cari terus sendiri gitu. Mungkin dia bakal menemukan ilmu-ilmu lain yang lebih bermanfaat dibanding langsung nanya ke bapak. Bapak bakal langsung jawab gitu dengan apa namanya? Sefrontal mungkin. Katanya namanya sebenarnya karakter Mahar Laskar Pelangi om. Oke. Interesting. Kalau ada yang kritik, tapi gimana ya? Semua karakter lovable semua anjir. Sumpah ada di Jumbo. Bentar, siapa ya? Bahkan Pak Kades sendiri pun bukan mencoba ya. Kayak Thanos men. Alasannya kayak masuk akal gitu. Tapi ya kentut juga pada akhirnya dia bisa buat radio itu. Ya maksud gue, bentar, ini apaan anjing? Bentar, ini repot tapi Minecraft gimana ceritanya dah? Bentar. Kalau misalkan kemarin gue Milena bisa menang ya, masa gue Repo nggak bisa menang sih sampai level 10? Men, gue tadi udah melakukan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan sama orang-orang, men. Level 25 nggak sih? Solo repoling lagi. Tapi gue kapok men sama musuh-musuhnya. Ya udah lah ya, kita ini dulu men. Kita Discord dulu, Discord kebemingguan. Oh ya, jangan lupa hari Selasa ya, jam 7 tuh jam 8 sih Nyai. Ini bakal outfit reveal 2.0 gokil. Oke, gue bakal coba buat hadir di komentar. Aku dapat invitation guys, gila, terharu. Nanti aku bakal hadir di komentar. Santai. Malam lab apa om tumen? Oh malam gue main repo. Malam gue main repo. Jadi gue ada rencana main repo sama Bang Nova berdua. Tapi Bang Nova bisa itu jam 8.30. Nah kayaknya gue bakal mulai jam 8 buat main sendiri dulu. Terus Senin gue repo lagi sama squad Guimers.
Terus Selasa gue repo lagi. Enggak, kita kan udah punya gameplay sendirian, gameplay berdua, gameplay berempat udah. Tinggal bertiga nih. Bertiga serunya sama squad siapa ya? I love you. Apa nih? Halo Bang Ray. Om Nugo welcome back. From down till ducks. Apa nih? Ih, gue jadi kangen waktu gue berangkat kuliah, men. Dari rumah gue ke kampus. Kan gue lewatin Brimob ya. Biasanya kalau pagi jam 7 itu diberhentiin, men. Buat hormat ke bendera dulu. Orno Oji bertiga, Om. Awalnya susah jadwalnya. Janganlah. Ya udah kita kebun minggu dulu, let's go. Kita bakal melihat karya terbaik dari para member Bandung Raya 1. Jadi let's go, kita bakal sama-sama lihat. Oh, bentar. Gue live streaming ya hari ini ya. Bentar. Gue udah ngegendain jam segini nih. Bentar. Pribadi dulu. Nanti aja gue rilis ya. Gue kebun mingguan dulu ya. Nanti tiba-tiba lu kaget lagi ada notif ngopi gitu jam 5. Bingung mau nonton yang mana dulu. Om Arung. Amarin VTuber kok cadel tuh kan. Emang gini, udah mulai ngomongin fisik nih si Dewa Anime nih, mentang-mentang udah di atas angin. Ingat ya admin Yami. Orang tuh kalau misalnya di puncak anginnya lebih kencang. Plok. Hati-hati. Is this for real? Om Yazir kayaknya lu lupa buat ngirim ini dah. Linknya dah. Oh Mbak Kiura, iya. Sedih. Lupa linknya. Bertiga sama Aldika. Sorry bang, kapan vlog lagi? Sorry, kayaknya gara-gara repo nih RT ngaret 2 minggu ya. Harusnya gue ngedit anjir. Harusnya kalau misalnya sesuai jadwal gue udah gue lagi ngedit Gunung Patuha part 2. Mungkin udah ada di durasi ke 15 sampai 20 menitan. Tapi karena gue masih mabuk repo, jadi belum gue kerjain. Lanjut, apa nih? Oh, Om KNZKI. Gue tahu nih. I know this man. Tahu gue coy. Aku mau RT. Udah tahu gue. Ya terima kasih pada para aspir yang selalu mendukung talent kami selalu setelah melalui diskusi panjang antara talent Kiura Fernanda. No, Kiura. Kan gue udah komen ya di akun ininya, di akun Kiuranya. Sedih men. Oke lanjut apa nih? Dot user. Udah lama gak bikin ya TPMV Automate pakai lagu ini. Oh, Om Arik. Pasti ame nih. Lihat. Kan ku telani si bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan egoku. Meski ku tahu tak bisa andai angin. Wow! YouTuber Minecraft pemula ini nge-rate gua. Oh my god. Bang Eno, thank you rate-nya man, let's go. Terima bunga maafku, layu termakan egoku. Tahu. Bentar. Bang Eno kan nge-rate gua nih. Gua kan Cleanson cabang Bogor. Boleh gak ya kira-kira gue sekali aja masuk ke servernya Cleanson Minecraft? Sekali aja, gue pengen touring gitu. Sekarang gue tanya Dika. Iya, gue nggak join. Nanti ngeberat-beratin server, kasihan.
Enggak. Dan gua nggak mau patungan. Haruno aja yang nombok gua kentut. Enggak, gue cuma kayak pengen lihat aja rumahnya Bang Eno kayak gimana, rumah Andi kayak gimana. Emang Andika tuh anjing gitu. Anjing gitu orang tuh. Gaslight. Oh, ada Yggdrasil tree. Let's go. Ih, udah lampu hijau nih. Nanti gue tanya Dika deh. Mampir sekali 2 kali doang Bang Eno gue. Kan kayak gitu tuh biasanya. Nanti lu kayak kalau misalkan live streaming Minecraft gitu kayak ada bintang tamunya gitu Bang. Anjing, berarti gue dong bintang tamu pertama. Nanti ajak Altering gitu. Eze. Nanti ajak Bacon Cream. Enggak, gue cuman mampir doang. Kayak kemarin tuh waktu Eci ngebanggain server Rememoriesnya tuh. Kayak gitu aja. Enggak, gue yang kesel masih Dika nih. Main sama Haruno tuh males-malesan gitu loh. Kadang online, kadang kagak gitu. Emang kentut. Cuma gak apa-apa, gara-gara dia males, gue jadi punya rumah yang paling bagus. Udah kan tiba-tiba iya ya. Gue mampir ke sama Bang Eno, langsung gue speedrun. Gue kalah Ender Dragon. Clinton tiba-tiba kayak pengen nge-raid bareng Ender Dragon. Ender Dragon yang mana? Absolute cinema man. Lengah dikit konten hilang. Itu kayak sekali streaming gue udah langsung buat automatic mesin gitu. Jadi nggak seru aja server kayak apa-apa udah otomatis. Enggak lah, nggak kayak gitu Bega. Nggak kayak gitu. Lucu aja. CS Master Elon. Sabar. Ini kelilit. Gue mau gimmick. Gak mau. Gue punya ide nih gimmick nih. Gara-gara komentar Bang Eno, CS versus Try Alone anjir. Terus habis itu seminggu kemudian gue face reveal ya. Hai. Yeah, I know this is my face and you can see clearly that I am a man behind YouTube channel Right as the Poji. Jangan sudah. Terus dia, enggak ya, nih personal opinion gue gitu. Mukanya Dream enggak yang jelek-jelek banget anjir sebenarnya. Tapi kan orang luar kayak tai ya. Admin best review. Sebuah kejatuhan kejayaan buat YouTuber Minecraft face reveal. Bocah Minecraft bakal ngira kalau misalkan muka lu tuh kayak karakter anime. Tiba-tiba kecewa gara-gara mukanya kayak NPC. Dream face reveal Discord. Yang Discord lucu aja sumpah dah. Sampai sekarang kebayang gue.
soal muak Dream dulu dia gendut parah, jadi kayaknya ya malas nunjukin face, terus udah kurusan tuh ide pede pamerin. Wah, kok pada nggak seneng. Just talking to a camera for the first time. Gitu. Entah kenapa ya excuse ini kayak om-om yang jagain kaset CD deket rumah gua anjir. Dulu kan komplek gua tuh ada tuh satu rumah yang nyewain rental CD gitu. Mukanya mirip banget kayak dia anjir. Terus dia biasanya kalau misalkan toko lagi tutup main PS di rental. Dia jago banget main God of War aja. Jadi kayak basically YouTuber yang sering streaming bule ini mirip banget sama orang-orang dan juga sepupu-sepupu yang biasa ada di rental PS. Oke, lanjut. Meme Arung Harunochi jadi grup keluarga assassin di GTA RP. Keluarga paling abnormal. Lanjut apa deh? Ya, Delt user juga. No, ini siapa? Nama Sigzuko. Siapa nih? Sigzuko. Oh, Om Bleedjet. Oke, alright. Terima kasih banyak. Lanjut. Oh, ini Om Arung. TTPS Twitch TV HD Twitch anjay. I ate a lot, you can support me through here anjay. Oke. Oh, dia streaming yang pakai bahasa Inggris itu ya. Anjay. Nanti dah gue kapan-kapan buat channel Twitch gitu ya. Terus habis itu gue bakal streaming full English. So prepare for yourself, alright? I will stream with full English, and we must learn about foreigner language, not only your Sunda ya. Not only your Sunda language or Jawa language, but penjajah language pun you must train for better future. Gugaga Jakarta Selatan, tapi nggak apa-apa. Coba. Om Lucy, momen foto Ray van Beethoven bersama Paul Franciscus yang sudah tiada sejak bulan April 2005. Udah banyak ya yang kayak gini ya. Ini siapa anjir sebelah kanan, men? Ini udah kayak hacker. Muka-muka hacker sumpah dah. Terus ya mana? Skenario film Pabrik Gula dalam 30 detik. Akibatnya ini Ngelantur film. Akibatnya ini film boleh secara durasi lebih dari 2 jam, tapi Ini apaan? Pengepungan di Bukit Duri. isinya Oh, pabrik gula, sweet candy anjir. Ini kalau misalkan Willy Wonka jadi jahat anjir. dia nggak ngajakin tur anak-anak buat ke pabriknya, tapi langsung bikin pabrik gula. literally cuman seseorang yang mengira dirinya melakukan kesalahan sehingga diteror sama demit-demit pabrik. Padahal teror demit pabrik tersebut bisa terjadi karena teman yang ngentot. Tai. Kok. Oke. Bagusan mana? Pabrik gula atau malam Jumat the movie? Anjay. Gue bisa nonton malam Jumat the movie di Netflix nggak sih? Yang dibintangi sama Om Ewing itu. Ewing HD malam Jumat the movie, coba. Netflix ada nggak ya? Move Freak, oke. Nggak ada anjir. Di Plex. Gue penasaran. Anjing banget. Ini anjing banget sih. Lu tau gak apa yang lucu di laman ini? Maksudnya pemeran utamanya gak ada foto profil men di website sini. Tai banget. Dia pemeran utama ya. Ada yang menampakkan wajah hitam.
Orang malah penasaran anjir. Lanjut apa nih? Tapi gue pengen lihat video Dika ya. Tapi nanti aja deh. Lanjut apa? Arung, Eci react donate a voice note. Sumber Futaba. Alhamdulillah apa nih? Ayel. Eci, I miss you Eci. Aku pengen banget ketemu lagi sama kamu Eci. Eci, aku kangen banget sama kamu Eci. Aku pengen banget ketemu sama kamu. Starring VTuber Anomali. Iya Ayel, iya aku juga I miss you so much. Thank you, gemes sekali kamu, oh my god. Kalau kalian melihat ada Joko Kopling. Ruby-chan, hai Nani Gaski, Joko Kopling, Sarewa Anata anjay. Eci, I miss you. Eci, I miss you. Eci, I miss you. ya kalau misalnya kalian melihat Damn. Dikasih I miss you voice man sama Joko Kopling. Damn. Langka banget tuh. Yoruno Hajimari. Om Ais apa nih? Hanya sang presiden, seorang pemimpin yang mampu menghentikan semua itu. Tapi saat semua membutuhkannya, dia menghilang. Beberapa saat kemudian, masyarakat telah menemukan presiden sedang bekerja untuk rakyatnya. Namun, dia Sudah cukup ya pemanasannya. Ini Om Ais, Om Rai, I have plans to become sepuh repo. 6 hari kerja sebagai live streamer. Warek repo. At least gue jadi terbiasa men sama setan-setannya. Ya. Mas Dan dan Bang Sandy nyobain Delta Force untuk pertama kali, tapi Bang Sandy udah pindah circle. Oke. At least Sandy tetap temen gue, udah lebih cukup itu mau circle yang manapun. Nih Om Bang A lebih cocok seperti Walid. Ada Walid. Walid. Editannya mulus banget. Enggak, ini AI nih. Ini infuse kayaknya. Atau enggak? Ini infuse harusnya. Ini lucu banget. Lanjut apa nih? Andri 2 tahun podcast. Bongkar kisah hidup Andri dari ditinggal ayah sama nekat resign. Andri ikut podcast dijual, anjir, rasa kesedihannya. Coba ayah pergi gitu aja di saat kondisi rumah lagi susah-susahnya, anjir. Bang TNM anjir. Keren. Cobra, Elaine Celestia dan legenda VTuber Celestia sekaligus kakak kandungnya Fuyumi Celestia, Lumi Celestia sedang bermain game Celestia. Bagus sih, tapi AI untuk sekedar meme it's okay, it's alright. Ini Cobra again. Oke, Bang, izin OT, gue mau sharing tentang video ngopi lu yang ngebahas tanggapan AI kalau disuruh milih presiden. Bisa nggak Bang? Soalnya gue sempat nanya kayak dan jawabannya keren Bang. Wih, apa tuh Ray? Soalnya jawabannya macem-macem anjing sebenarnya. Soalnya kalau misalnya ChatGPT gara-gara adanya tren kayak gitu, kayaknya udah di tren juga tuh ininya, apa namanya, datanya, biar seenggaknya nggak langsung bisa nembak ke satu paslon doang. Tapi itu video lama banget, men. Gue udah buat video itu berapa hari sih?
Jujur, ngopi gua sekarang itu kan lagi ngomongin soal ini ya, kualitas pendidikan sekolah negeri versus sekolah swasta, yang mana itu sangat amat subjektif dan kita nggak bisa asal bilang kalau misalkan oh sekolah swasta lebih bagus, oh sekolah negeri lebih bagus, kayak gitu. Bahkan gue dapat insight baru gitu ya. Gue dari kemarin tuh karena emang mungkin gue termasuk keluarga yang terdampak kalau misalnya adek gue itu bisa jauh banget gara-gara sistem zonasi. Tapi di kolom komentar ada justru yang emang ngasih tahu kalau misalnya sekolahnya jadi bagus karena sistem zonasi. Menarik banget loh ini loh. Mungkin kayak the majority of orang-orang yang merasa dirugikan lebih banyak gitu sebenarnya. Jadi emang harus dikaji ulang banget gitu. Tapi emang ada manfaatnya. Mungkin secara konsep bagus, tapi pemerataannya kan yang harus dipermasalahkan ya bagaimana caranya mereka pada akhirnya bisa benar-benar menyamaratakan semua kualitas pendidikannya, ya nggak sih? Apa sekolah sepi yang terisi gara-gara zonasi? Sekolah sepi itu bukan gara-gara zonasi. Oh iya betul. Iya nggak sih? Jadi ya udah, apapun yang emang dia tulis di komentar, gue merasa terchallenge untuk membuat videonya kayak gitu. Apa challenge-nya botak sama dengan Deddy Corbuzier tuh apa Gue maksudnya? hanya ingin membuktikan apakah botak itu sama dengan Om Deddy gitu di video. Nggak ada yang salah. Kan lu bisa Sekolah sepi bukan gara-gara zonasi ya. Sekolah sepi gara-gara akademik. Ada sekolah yang bertambah murid gara-gara zonasi. Iya. Gini ya, kayak gini ya. Sekolah itu pasti ada kuotanya. Gak mungkin ditambahin kuotanya cuma gara-gara ada sistem zonasi, enggak. Pasti terbatas juga. Nah, permasalahannya itu kan kalau misalkan kuotanya udah penuh, calon siswanya mau pada kemana, ya nggak sih? Yang awalnya mereka harusnya bisa ke sana, tapi tiba-tiba dilempar lagi ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, jadi ada beberapa sekolah-sekolah yang pada akhirnya nggak kepilih, cuman gara-gara jauh banget dari manapun. Terus habis itu di area lingkup ininya ya, sekolahnya masih belum banyak siswa-siswa gitu, calon-calon siswa kayak gitu. Cuman emang zonasi itu sekarang udah jadi salah satu dari beberapa jalur masuk. Cuman kan emang agak sedikit gimana ya, masih kurang serk gue kalau misalkan penerimaan siswa itu cuma dilihat dari dekat atau jauhnya rumah tuh. Udah ada praktek-praktek ini kan, orang pindah kakak kan. Sebenarnya kalau misalkan keren tuh ya pakai program buat rotasiin inilah guru tuh, mantep tuh. Terus mengkotak-kotakan jurusan tuh harus lebih perbaiki lagi tuh biar seenggaknya IPS kayak nggak seakan-akan jadi jurusan buangan doang, ya nggak sih? Padahal IPS tuh penting banget loh. Maksudnya banyak banget sekarang yang kerjaan tuh keluarnya dari IPS anjir. Komunikasi, terus abis itu public relation, public speaking, fundraising. Ya pokoknya banyak lah. You name it. Dan baru aja kemarin kan gue sempat ngobrol-ngobrol sama lu gitu ya soal lulusan IT yang makin banyak, terus habis itu makin susah buat dapat pekerjaan karena suplainya udah kebanyakan. Itu juga termasuk tuh. Ya balik lagi gue nggak digaji untuk pemikiran seperti ini, jadi gue nggak terlalu peduli. Ih, kok? Hampir saja. Lu ditimpuk bego sama Eci, anjing lu pakai AI. Ketika Om Re sedang bermain game Ciduk Simulator sama Om Botak yang habis dirujak sama guru gembul. How? Guru gembul kan masuk close the door-nya Om Deddy. Muka Om Re kayak Caca Handika anjir. Men, ini gue kayak artis sepuh anjir mukanya gak sih? Lanjut, Asia de Lopus. Hanya sebuah postingan Clipper VTuber dari Indonesia, tidak ada yang perlu dilihat. Hei Kira, makanya lebih suka affiliate tuh karena ini. Amin. Let's go. Let's grab this moment, man. Let's go. Sumpah itu gue loncat-loncatan bener. 2-3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku, kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia.
Karena sahabat untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku. Jangan lupain obat bang. Iya udah diminumin sama mama lu. Shut the fuck up man. Lanjut apa nih? The IRS, sepuh pengskizo Zeta muncul. Apa sayang? Sebentar ya. Udah reda ya? Oh, gue janji sama anakku buat. Iya sayang. Mau lihat? Nanti ya, sebentar lagi ya. Oh, Dede lagi ganti popok. Apa tuh? Popo. Nggak ya, nanti ke sana ya. Iya. Kalau Mas Radit suka baca buku juga nggak? Hanai mini xiao ya mino jumno de. Tapi gue bukannya White Knight-nya Zeta ya, tapi pertanyaan Zeta valid juga anjir, meskipun Bang Radit itu penulis buku gitu ya. Apakah dengan lo menjadi penulis buku lo udah pasti bakalan sering baca buku, atau cuman baca buku ketika lagi buat project buku? Nah itu yang dasaran. Apalagi sekarang udah ada banyak banget istilah kayak ghostwriter dan lain-lain kan. Valid emang valid. Dan untungnya Zeta gitu yang nanya gitu. Coba kalau misalnya gue dihujat, gue apaan sih nih omong bodoh banget. Bodoh culun lu, gondrong lagi. Ah elah, dislike. Marung, Mas Den dan Bang Sandy makan bareng. Wait, ini makan apaan? Jadi pengen gua. Oh nih, Akil mampir komentar ke Andri. Buat lo yang lupa, apaan dah? Mana mungkin lupa, udah part ini. Kalau lanjut part 5 bakal kayak anime. Andri bahas siapa sih sampai part 4? Willy Salim ya? Kode belum. Andri buat video tuh sampai 42 menit, masih aja buat sampai part 4, part 5. Anjing bingung gua. Soalnya banyak. Dia kalau misalnya buat video kan dia ngejelasinnya banyak, ya nggak sih? Nggak cuma satu topik doang. Kalau ngopi itu justru kayak fokus ke satu topik kan. Jadi jadi bisa lu tonton cuma dalam 10 menit kayak gitu. Nuna. RT di up kapan Omegi? Gua Ray. Sejak kapan aku jadi Egi ya? Ah, kecewa gua sama lu, nggak gua upload anjir. Lanjut. Ais, lebih bagusan gua atau Genshin? Hah? Ini oke sih. Wah, game apaan? Wah, game yang lebih bagus dibanding Genshin. Padahal gua gak main WoW ya, gua main Genshin. Emang gitu, kan biar gak gampang panas gitu. Ujian, cobaan gitu loh. Sumpah beda banget gue ya, anjir gondrong serem banget dah. Lu bandingin sama yang sekarang dah. Anjir serem banget, gue pantesan orang-orang gak pada mau nyapa gue waktu gue jogging. Gak bercanda gue. Gue main Genshin, gue gak main WoW. Ngetes. Biar lemes. Ya deh, gue ngomong kayak gitu dengan penampilan kayak gini versus gue ngomong kayak gitu dengan penampilan gue kayak gini pasti beda anjir treatmentnya. Kalau misalkan dengan muka gue seperti ini gue ngomong kayak gitu, orang kayak shit. Yang ngomong omom gondrong nih, ngeri banget. Auranya keluar. Sekarang yang ngomong omom culun yang gak ada kumis, buset. Biar lemas. Coba nonton Jumbo begitu. Iya ya, gue udah nonton men, sumpah serius. Opini orang. Real. Ini klip men, lanjut teman Om Arung. Ini siapa Sandy? Lu lihat dong. Lu lihat ini enggak Insta story gue enggak? Jadi gue hari ini tuh berasa produktif banget. Soalnya akhirnya setelah beberapa kali gue jogging gitu, gue udah
2-3 mingguan jogging, ada beberapa hal yang gue rasakan. Salah satunya hari ini tuh gue ngerasain banget. Gue hari ini tuh try hard buat jogging gitu. Terus gue akhirnya bisa mendapatkan pace ya, atau kecepatan 7 km per jam. Anjir, gokil. Gue tahu banyak banget ya di internet yang bahkan udah bisa lari kayak 10 km per jam, 12 km per jam. Itu mah dia sambil naik kuda aja. Tapi dengan umur gue yang seletoy ini gitu ya, terus habis itu bisa seenggaknya lama-kelamaan improve kan. Dari yang awalnya cuma 1 putaran komplek gue doang jadi 2 putaran. Terus abis dari 2 putaran coba buat digeber kan ininya, kecepatannya. Sekarang udah dalam tahap kayak bisa nih gue. Cuman besok kayak gue bakal kerasa nih kaki nih, gak bisa secepat itu lagi. Tapi tetep lah, gue bangga banget anjir. Sumpah 7 km per jam tuh. Yang penting gak pakai jogging apa. Enggak lah, enggak. Aman. Itu saya pas main Delta Force om. Oh oke. Ya jadi seneng banget gue. Terus abis itu anjay, Egi ternyata pemanasan juga coy hari ini. Asik. Lihat nih. Anjay. Jarak 12,3 2 jam anjay. Ini ada apa ya nih? Lu penasaran gak sih kenapa gua dan Egi jogging di saat yang bersamaan gitu dengan ambis? Ada sesuatu yang besar yang bakalan terjadi di RT nih. Anjir. Dia PK aku dipaksa 15 menit 3. Anjir, lu jadi atlet kayak gitu man, respect. Apaan ini nanya? Gunung Selamat bukan. Jadi gue langsung reveal aja ya, biar lu semua nggak penasaran. Penasaran ngapain? Penasaran bang. Jadi gue sama Egi ada rencana buat TikTok Gunung Pangrango. Ya jalur Cibodas. Gue dan Egi pernah kan ke sana. Pertama kali itu double summit dan gue ditampol sama keadaan tuh dengan berangkat subuh pulang malam jam 10 gitu atau jam 8 gitu. Jadi gue pengen coba buat kesana lagi. Tapi gue TikTok nggak pakai carrier yang gede gitu. Jadi asumsi gue mungkin kalau misalnya dengan gue TikTok gue bisa lebih cepat buat jalannya dari base camp ke Kandang Badak. Nah dari Kandang Badak ke Pangrangonya itu baru tuh the real track. Tapi gue penasaran. Gue ada rencana pengen RT cepatnya sebenarnya. Cuman masanya episode yang sebelumnya belum gue edit nih. Jadi kalau misalnya gue nunggu editan dulu, gue bakal naik gunungnya musim hujan lagi gitu loh. Kayaknya sih ya, gue bakal kelarin beberapa episode dulu, terus abis itu gue lanjut RT lagi. Kayaknya seperti itu. Ya. Tahun ini pertengahan tahun ini rencana ada 3 gunung yang pengen gue naikin. Selamat, of course, karena bentar lagi pengen jadi taman nasional kan. Gue harus bisa gitu ke Selamat dulu biar bisa nerbangin drone. Terus habis itu yang kedua, gue pengen ke Gunung Lawu men, tapi ya betul nggak sempet gue ngerasain pecelnya men. Boyemnya udah meninggal inalahi. Terus Cikuray itu bakal jadi episode spesial banget RT. Kenapa? Karena Cikuray akan menjadi gunung terakhir Seven Summit Jawa Barat gue. Jadi waktu kemarin gue sama Egi itu sebenarnya bikin RTE untuk melengkapi apa ya istilahnya, achievement Seven Summit. Kayak misalkan nih episode 50 sama 51 bakal gue rilis Gunung Patuha dan Malabar. 2 ini adalah Seven Summit Jawa Barat, 7 gunung tertinggi di Jawa Barat kayak gitu. Gue kan udah ke Gede, udah ke Pangrango, udah ke No! Oke, sorry bro, kamera biasa udah lama. Jadi gue udah ke Gede, Pangrango, terus abis itu ke Papandayan. Yang paling tinggi itu apa sih? Ciremai. Nah tinggal 3 lagi kan, Patuha, Malabar sama Cikuray. Nanti episode selanjutnya RT itu Patuha sama Malabar. 2 gunung itu ada di Bandung.
Dan kemarin itu gue sama Egi di 2 hari berturut-turut Sabtu Minggu gue tektok Patua sama Malabar musim hujan. Itu Patua Malabar aturan bagus banget, tapi musim hujan dan Egi abis. Gua kesana malah dapet dinding putih, gak ada apa-apa anjir, untung gak badai gitu loh. Terus habis itu Jana gak boleh dibicarain bang kalau kata oh why? Kenapa gak boleh dibicarain? Kalau misalkan rencana gak boleh dibicarain, gimana caranya kita pengen ngediskusi itu rencana biar berhasil? Gue ada rencana pengen main sama temen gue nih, tapi jadi bicarain nih nanti bakal gak berhasil nih. Terus gimana caranya kita merencanakan itu? Terus habis itu episode 53 itu Gunung Halimun sama Pakuan. Gunung Halimun sama Pakuan itu adalah Seven Summit Bogor Timur. Bogor Barat ya. Pokoknya Seven Summit Sukamakmur lah ya. Pokoknya daerah-daerah Sentul. Jadi ada 7 kayak gitu. Dan episode terakhirnya Gunung Palasari. Ini udah 7 nih, gokil. Biasa takut cuma jadi wacana, biasa lebih gede kalau ngedadak. Oh enggak, gunung nggak bisa kayak gitu coy. Gunung seenggaknya hamin seminggu sudah direncanain. Maksudnya nggak di-share kebanyakan orang, cukup yang mau ngelakuin aja. Oh, iya kan konteksnya mungkin orang tua lu nggak tahu gue streamer. Gue kan ini kerjanya ngebacot. Dan alhamdulillah gitu ya, setiap rencana tuh beberapa ada yang lurus-lurus aja, tapi ada beberapa juga gitu yang pada akhirnya kagak ngaret dikit lah, nggak tepat waktu. Cuman ya thank you banget ya sarannya. Apa nih? Ya streamer apa-apa harus open book. Pokoknya 3 nih rencana gue nanti. Bismillah ya, Pangrango, terus Cikuray sama Slamet, 3 itu pokoknya. Itu 3 gunung gede semua tuh. Bismillah ya. Gue minta doanya ke lu semua, semoga lancar kerjaan gua biar bisa tenang juga di RT, terus habis itu waktu RT bisa lancar. Seenggaknya biar gua nanti bisa ngasih ke lu semua gimana track di sana. Oke. 3 gunung itu cuman Pangrango doang yang enggak boleh nerbangin drone. Jadi Pangrango nanti enggak akan ada footage drone. Bayar 2 juta per hari soalnya coy, lu bayangin. 2 juta, men ngapain? RT AdSense gua cuma 20.000. Minta 2 juta gitu loh. Bingung gua. Ada yang aneh. Apa nih gorengan Facebook? Selamat rekomen via Gucci. Oh, selamat rekomen via Open Trip lah gua. Nggak mau jauh-jauh gua, soalnya gua nih ya, gua kalau misalkan ke gunung di daerah Jawa Tengah, kalau gua ngeteng sendiri bakal lebih mahal. Soalnya ya begitu, gua pertama nggak tahu rute, yang kedua gua biasanya pengen enak gitu, pengen nyaman. Jadi untuk menghindari ketidakpastian gua kayaknya pakai Open Trip. Kayak gitu. Lanjut apa ya? Lucino Trail. Cerita begini full video. Guys, kita kan Oh, ini ya, ganti PP. kita tambahin deh jadi 5 hari nih, 5 hari. Gimana? Fair kan? Fair kan? Ada Zetanya. Apaan ini ganti PP? Pingu, Kobo, Komandan, Jeta. Segitu Apa nih? 5 hari nih. Luffy, Miti, anjir gua ganti PP Ragil anjir ah. Pay to win memang. Sedih. Seminggu At least dia dah, ganti PP seminggu, mah seminggu. cuma didramain doang. Minggu. Gua dikeragin. Please set up. Tuh, 2, 3. Genre lu Bogor. Tidak bisa lari dari takdir. Lanjut. Saatnya nonton ngopi. Wait kok Jumbo ngopi. Let's go. Enggak, gua enggak akan daftarin ke Haki. Enggak. Iya, enggak. Gua enggak akan daftarin ke Haki, kagak. Enggak, santai. Nanti kalau misalnya pada akhirnya sama gitu ya, anjay. bakal lucu nih. Cuman
ya semoga konten barunya Bang Tara, ini konten baru ya, konten baru Bang Tara bisa lancar lah, bisa sukses, amin. Itu kemarin lucu anjing Jumbo ngonten sebagai movie maker, asik. Software dong movie maker. Lanjut, nah nih Arung CV reference selama arc VTuber tapi 3 tahun lalu. Debut jadi VTuber friendly, pak game channel ID bapak agensi ID kata. Anjay. Iya ya, dulu Bang Upi pernah buat agensi ya, baru ngeh gue. Jangan coba searching orang pinggiran penjual opak di. Oh, gua tahu nih konteksnya nih. Jir. Ini aduh. Ini yang dia sorry banget ya. Murder ininya kan. Pacarnya kan gara-gara ini apa namanya hamil. Masa depan orang gak ada yang tahu anjir. Apalagi masih bocah gitu kayak. Beberapa bocah-bocah yang gua tahu gitu yang awalnya tuh berandal justru udah gede malahan kalem anjir. Ada beberapa case unik yang kayak gitu ya. Begitu pula bocah-bocah yang awalnya baik terus abis itu tiba-tiba dia jadi rebel gitu. Gak ada yang tahu emang ke depan tuh kayak gimana. Makanya kalau misal pada akhirnya kita ngelihat ke belakang gitu ya soal the one and only drama iPhone Willy Salim yang ada di Bengkulu itu. Bengkulu kan ya yang ada bocah yang nyolong HP iPhone, orang-orang pada ngehujat gitu. Gue justru hati-hati banget sama bocahnya, soalnya nggak ada yang tahu anjir ke depan tuh bocah jadi apaan. Ya masih di kill terus di cut aja. Ya emang goblok banget sumpah. Disturbing banget nih sumpah ceritanya. Oke lanjut apa nih? Masiro. Akhirnya new episode of Aci. Tidur dulu udah nobar SP Genshin. Drop new Aci episode. Maaf ya Bang udah kemalaman. Soalnya harus bisa menyelesaikan. Nah itu loh Elden. Maju lo sini pos 1. Dem. Konteksnya ini ya video gua RT di Gunung Malabar. Buat semua yang nggak tahu. Harus squad tapi repo. Rai main game repo bersama Al, Andika, Eci, Andri. Gua kangen dah main sama squad-squad mereka kayak gini. Apalagi kemarin tuh waktu gua main Death Note tuh sama anak Clinton seru banget anjir, orang-orangnya pada mikir. Emang yang lain gak mikir Bang? Enggak, gua gak bilang kayak gitu. Di Lucy before generasi muda bordeografi. Aduh. Jujur nih ya, video pertamanya gue tertarik banget buat nonton sebenarnya. Tapi entah kenapa gitu ya, abis gue tonton full, gue jelas nonton full ini, alhamdulillah gitu ya masih kuat. Gue justru malah ngerasa kayak ini video cuman nyeramain kita doang, tanpa adanya pengumuman konkret dari beliau gitu. Kalau misalnya bakal ngapain gitu, buat program apa gitu kan, biar seenggaknya bisa orang-orang tuh punya harapan. Oh bener-bener nih pemerintah punya program yang gini bagus. Tapi cuman emang just only konten doang menurut gue, jadi agak sedikit mengecewakan, nggak sedikit sih sebenarnya. Terus gue sih ngerasanya kayak fair aja kok, pada akhir banyak banget orang yang dislike udah mah art style videonya itu mirip sama salah satu YouTuber gitu ya. Terus habis itu isi video kayak gitu. Terus mungkin ada juga orang-orang yang dari awal udah nggak suka sama Mas Gibran jadi wapres gara-gara ya ngerubah aturan MK dan lain-lain gitu. Jadi ya terakumulasi kayak gitu. Gue cuy dulu sering keluar main sampai pulang tengah malam pas udah lulus sekolah. Sekarang habis kerja langsung pulang, padahal di rumah juga ngapa-ngapain nggak tahu, kayak habis masa buat kayak gitu. Ya berarti masa kecil udah bahagia gitu. Asik. Lanjut. Nih King Gopay, let's go. Ini soal personal aja sih, gue nggak suka ya. Oh my god, that's my dog Slay. What the heck? Anjir. Imagine. Alamat dogs nih karena meme. Enggak, gue udah berkali-kali men. Banyak banget orang-orang yang sengaja lewat rumah gue, terus kayak ada yang nunjukin rumah Bang Rey. Emang gue nggak denger ya? Apalagi waktu kemarin tuh waktu gue buat postingannya di Instagram. Mana ya? Ada mana ya? Anjir, feed Instagram gue jelek aja lah masih. Anak nih.
Waktu gue buat ini tuh orang-orang langsung pada lewat anjir. Tetangga-tetangga langsung pada nanya, "Ini siapa yang ulang tahun?" Nih Pak yang nih Pak yang pakai skin kadal nih. Ini lucu banget anjing, gue nggak sadar, gue nggak nyangka masih bisa buat gini. Nah itu ada bonus. Wait, Om Zikri rilis DVD nggak nih? Anjay, The Heart of Aru, Raya the Explorer, asik, keren banget emang. Gue pengen minta proyekan lagi kok, tapi kayak takut melas ya. Udahlah, nggak usah dah, nunggu aja. Pada saat pembuatan video gue baru sadar Squid Game. Iya. Oh anjir, beneran ada dong Squid Game. Ini apaan ya? Oh ini lapangan. Ini lapangan apa namanya? Lapangan buat jadi kantor kepala desa, tapi akhirnya dipindahin. Jikri apa nih? Reaksi lo ketika baru tahu menghina Real Madrid dan MU bisa masuk neraka. Hey, can you feel the effects yet, huh? Yeah. Berapa Big Bear segitu? Berapa murahnya? 60.000 berapa gitu? You guys recognize Bro, menghina Five ngopi Om Tara itu udah lama, sekitar 4 tahun lalu kalau nggak salah konten. Oh, interesting. Gue bahkan nggak tahu. Enggak, tapi ngopi kita beda ya. Bang Tara ngobrolin film, gue ngobrolin persoalan Indonesia. Oke, beda. Enggak. Demi Allah, gue berani bersumpah anjir, gue nggak tahu bahkan konten Bang Tara soal ngobrolin film itu. Gue tau aja Bang Tara tuh nonton kalau misalkan kagak tutorial video editornya dia gitu ya, After Effects. Meme doang sih yang dia bugil terus habis itu mainin pentil. Dua itu dong. First post kebun mingguan. ATP. Kalau misal lu bilang gue ATP, sebenarnya ATP gue tuh bukan ke dia. ATP gue tuh banyak YouTuber luar. Kayak gitu. Kayak misalkan Moist Critical, SQC, terus Asmon Gold, nah gitu kayak gitu tuh. Gue coba buat bikin konten ngobrol tuh karena mereka sebenarnya. Dan beberapa konten-konten PewDiePie pun sekarang udah kayak gitu. Jadi menurut gue wajar gimana sekarang caranya lu bisa ngebuat audiens lu itu tertarik nontonin video lu yang ngediskusin tentang sesuatu. Karena menurut gue konten sekarang udah nggak cuman soal bagus editingnya atau kagak gitu. Lu kalau misalnya pengen bagus harus bagus banget sampai pada akhirnya orang-orang tuh tahu itu editan lu. Cuman kalau misalnya lu pada akhirnya nggak punya skill yang terlalu bagus, kan lebih baik lu coba buat bikin video yang bisa ngebuka ruang diskusi. Itu lebih menarik buat niche katanya. Nanti di kolom komentar banyak banget yang diskusi, banyak banget yang ngobrol, like-nya juga makin banyak. Terus kita juga makin lama makin baik gitu ya dalam public speaking gitu. Jadi menurut gue ngopi itu win-win konten buat gue sih. Ngobrolin film, ngobrolin perkara iman. Oh shit. Boom. Ini apaan nih? Bukan yang main iya. di batas kota ingin ku tuliskan suara untuk Enggak, gue kesel banget. Gue lagi serius tiba-tiba mic gue pengen jatuh gini ya. Anjir, gue lagi lawan kadal men dah. di batas di batas kota ingin ku tuliskan suara untuk Renyah banget lagi anjing mukul mic-nya. Alright. Enggak, sebenarnya kalau misalnya pengen rage quit tuh banyak banget ya Elden Ring aja, lu tinggal farming aja itu konten. Anyway, itu aja mungkin live streaming kebun mingguan buat kesempatan kayak itu. Terima kasih banyak buat para
gamer yang udah selalu membuat karya terbaik gitu ya. Thank you juga dulu semua yang sampai sekarang udah menikmati kebemingguan. Thank you banget buat Bang Eno atas trade-nya. Thank you Om Amanu, Zikri, Hidarnus, Om Rick, Yazir dan kawan-kawan. Thank you banget. Sampai ketemu lagi nanti ntar malam. Kita bakal collab bareng Bang Nopal main repo. Again and again. Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Kita bakal ketemu di malam hari. Terima kasih banyak. Sukses. Oh ya, ada ngopi ya nanti jam 6. Let's go.